Oke. Hai Mbak Usi. Bentar ya, prepare dulu. Hei, barusan selesai terawih. Hai, Lian Uli. Prananda Dwi bergabung. Halo. Oke, wait ya, kita siapin dulu. Oh, ada Rasel juga. Oke, wait. Sedikit ada gangguan. Wait ya, tunggu sebentar. Enflan. Hai Mbak Galuh. Ini Enflan ya. Hai. Hari ini pembahasan kita. Oh, ada khusus. Hai Go. Belum, sesi tanya nanti. Sesi tanya nanti. Jangan tanya dulu. Wait ya. Mau ada strik kan? Gak ada. Sih, bentar, nanti lagi. Aku hilang. Tunggu, minggir. Oke, hari ini pembahasan kita adalah tentang strategi latihan dan manajemen nutrisi selama bulan puasa. Dan kebetulan kita besok sudah menjalani ibadah puasa. Buat teman-teman muslim, marhaban ya Ramadan, semoga puasa kita lancar ya. Kita akan ngundang dulu Coach Andri. Bentar. Wait ya. Ini bukan di warkop, ini di kosan ya. Nah, tuh, di kosan. Jadi bukan di warkop. Wait, tambah. Coach Andri mungkin bisa bentar. Coach Andri sudah diundang ya. Oke. Hari ini kita akan ngobrol dengan Coach Andri. Jadi Coach Andri ini adalah salah satu coach di Surabaya. Beliau adalah founder dari Olympus Training dan co-founder dari SIFW, Lembaga Edukasi Olahraga, di mana lembaga ini bertujuan untuk membentuk pelatih-pelatih baru, dan masih banyak lagi juga. Coach Andri, bisa masuk? Belum ya? Oke, selamat malam Coach Andri. Halo, selamat malam. Halo. Hari ini kita akan membahas tentang strategi latihan dan manajemen nutrisi selama puasa, Coach Andri. Yang dimana kebetulan Oke, boleh. puasanya besok sudah kita mulai. Oke, Coach Andri. Pertama, Iya, benar. di bulan Ramadan ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan umum mengenai tentang puasa dan latihan Betul. nutrisi. Biasanya yang paling umum ditanyakan adalah, Coach, latihan ketika puasa itu latihannya harus gimana, seperti apa, jam berapa. Kemudian terkait dengan nutrisi juga sama. Terkait nutrisi, Coach, ini kan puasa.
kita makan itu cuma punya waktu nggak nyampe dari 10 jam. Belum kan kita tidur, yang dimana tidur kita minimal bisa 6 jam. Kita cuma punya waktu 4-5 jam. Gimana kita memaksimalkan waktu 5 jam ini untuk memenuhi nutrisi kita. Ini pertanyaan-pertanyaan yang umum banget, dan nanti akan saya tanyakan semua ke Coach Andri. Oke, Coach Andri. Ya, semoga bisa menjawab. Tadi sudah saya ulas sedikit mengenai siapa Coach Andri. Mungkin Coach Andri mau nambahin background-nya Coach Andri seperti apa mungkin? Background saya di belakang atau background pendidikan? Bukan background ya. trainingnya. Background mengenai karirnya Coach Andri. Sedikit aja, nggak apa. Karir, oke, boleh. Saya dari lulusan UNESA juga, seperti Coach Johan. Angkatan 2008, lebih tua jadi ya. Pendidikan kepelatihan juga dari UNESA. Lulus 2012. Salam hormat. Oke, sama-sama. Terus kemudian 2013 saya lanjutin kuliah di UNER, ambil ilmu kesehatan olahraga di Fakultas Kedokteran. Ambil jurusan ilmu kesehatan olahraga. Saya berkecimpung di fitness training ini mulai dari sekitar 2010-2011an. Cuman dari kecil emang sudah suka berolahraga sih ya. Itu aja. Terus kemudian saya mendirikan Olympus Training ini untuk menghandle klien, baik itu secara private, secara couple, kemudian grup dengan kerjasama dengan beberapa korporat di Surabaya. Kemudian juga ada online training. Kemudian juga kita menanganin beberapa atlet yang berhubungan untuk sport performance juga. Olympus Training juga memberikan pelatihan-pelatihan juga apabila diminta oleh beberapa tempat tertentu untuk memberikan edukasi untuk pelatihan pelatih ataukah untuk pengaturan nutrisi dan juga sport performance juga, seperti itu. Olympus Training ini juga ada Olympus Sport Academy. Kita membuka ini untuk anak-anak usia dini ya. Jadi Olympus mengembangkan Academy. bakat dan ya Olympus Sport Academy. Untuk anak-anak usia dini supaya mereka dapat mengembangkan potensi mereka baik di futsal, ada di basket dan juga di renang. Seperti itu. Oke, itu tadi sekilas background-nya Coach Andri ya. Tadi juga sudah saya sedikit ulas. Jadi kita langsung masuk aja ya Coach ya. Kita sinyalnya putus-putus ya, Coach? Putus-putus? Coach Johan. Ya. Itu ada yang bilang sinyal atau gambarnya putus-putus. Oh, bentar. Guys, masih putus-putus kah? Boleh di komen di bawah, biar kita juga sama-sama tahu. Udah lancar ya guys? Halo? Sudah katanya. Sudah kayak? Oh sudah, oke. Coach Andri, untuk volumenya mohon maaf bisa diperbesar sedikit. Nanti kalau volume saya juga kurang keras bisa disampaikan juga, biar lebih jelas juga. Oke, siap. Oke, kita mulai ya. Pertama, izinkan saya menjelaskan tentang puasa terlebih dahulu dan sedikit tentang manfaatnya. Kemudian kita akan tanya jawab dengan Coach Andri. Jadi, puasa ini adalah salah satu metode diet yang paling kuno, yang dimana metode ini sangat efektif dan baik. Bahkan di beberapa agama juga dianjurkan, seperti halnya kita umat Muslim, kemudian teman-teman yang Nasrani, kemudian teman-teman yang menganut agama Buddha juga melakukan puasa. Karena selain dari segi manfaat kesehatan, ternyata ada manfaat spiritualitas. Dan hari ini kita akan bahas untuk manfaat secara kesehatan aja. Yang pertama, puasa mampu menurunkan tensi darah, menstabilkan dan menurunkan kadar gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, meningkatkan hormon pertumbuhan, dan menjaga berat badan, bahkan menurunkan berat badan. Oke, itu untuk ulasan kecilnya, dan sekarang kita masuk ke pertanyaan ke Coach Andri. Coach Andri, kita mulai dari latihan dulu ya Coach ya.
Oke, pertanyaan pertama untuk latihan. Ini pertanyaan yang paling umum, Coach. Jadi, ketika kita menjalani puasa, latihan yang cocok ketika puasa ini seperti apa, Coach? Latihannya itu tipenya apa dan seperti apa? Mohon dijelaskan, Coach. Sebenarnya ini tergantung lagi dari kondisi masing-masing, Coach ya. Ada kita Hmm, mungkin kita bisa bagi menjadi kita yang sebagai orang biasa atau sedentary life atau hmm, pekerja kantoran ya. Jadi yang sebelumnya mungkin nggak pernah olahraga sama sekali, terus kemudian mereka pada waktu bulan puasa ini mencoba untuk melakukan olahraga karena ada keterangan bahwa misal pada waktu kita berpuasa ini kan defisit kalori, terus kemudian mereka juga melakukan olahraga supaya mereka cepat menurunkan berat badan. Nah sebenarnya di situ hmm. salah besar sekali. Harusnya kita kan berolahraga sebelum meskipun kita nggak ada puasa kita tetap berolahraga secara rutin. Nah Secara apabila rutin. kita belum pernah berolahraga sama sekali, kita lakukan olahraganya itu ringan-ringan saja, menyesuaikan intensitas kemampuan tubuh kita. Usahakan waktunya itu mendekati berbuka puasa karena keadaan kita pada waktu itu kan kekurangan energi, ya Oke. gula darah kita sangat rendah sekali. Beda lagi kalau kita sedang dalam suatu program latihan tertentu, misal pembentukan badan ataukah penurunan berat badan yang kemarin sudah berjalan mungkin dalam beberapa bulan, kita bisa menyesuaikan lagi. Nah, kemudian untuk yang kelompok ketiga ini adalah atlet, ya, atlet yang mereka dalam program latihan tertentu yang kemungkinan nanti dalam bulan depan ataukah dalam beberapa bulan ke depan ini mereka akan melakukan suatu pertandingan. Jadi mereka harus tetap menjalani program latihan tersebut sesuai dengan program latihan yang sudah mereka tentukan sebelumnya oleh pelatihnya. Nah ini butuh strategi yang benar-benar diatur semuanya. Baik itu tadi dari program latihannya, intensitasnya kita harus kita turunkan. Tapi tidak sampai nanti untuk mengurangi performa yang akan dicapai. Jadi paling tidak kita hanya bisa memaintain saja. Seperti itu sih. Memaintain saja. Jadi Ya benar. kurang lebih seperti itu ya, Coach ya. Jadi olahraganya tergantung dari kegiatan kita ya, Coach ya. Kemudian, Coach, berarti intensitasnya seperti apa, Coach? Untuk intensitas kita baca teman-teman yang entusias fitness aja deh. Yang entusias fitness, baik yang baru memulai ataupun yang sudah cukup Hmm. lama memulai, ini untuk intensitas latihannya seperti apa, Coach Andri? Nah, yang biasanya kita melakukan mungkin high intensity ya. High intensity ini Mhm. kita mungkin banyak teman-teman yang belum tahu intensitas latihan itu apa sih. Nah, intensitas latihan ini adalah berat ringannya kita melakukan suatu olahraga. Bisa kita parameternya bisa kita gunakan menggunakan denyut jantung ya. Denyut jantungnya ini berapa beat per menitnya. Nah, itu menunjukkan misal usianya dia 20 tahun, berarti denyut nadi maksimalnya atau intensitasnya itu antara 200 kan. Nah, misal kita biasanya latihan high intensity sekitar 170, 180, 190 per menit, kita turunkan menjadi low atau di moderate intensity. Karena pada waktu kita keadaan gula darah rendah, ya kita nggak akan kuat untuk melakukan latihan yang intensitas tinggi seperti itu. Jadi Jadi, intensitasnya kita turunkan. jadi alangkah baiknya kita turunkan ya, Coach, karena kadar gula darah kita turun, sehingga untuk memaksimalkan untuk intensitas tinggi jadi nggak maksimal ya, Coach ya. Jadi boleh Ya dibilang, kalau latihannya sebelum berbuka puasa. Nah, hmm, beda lagi kalau misal kita mau latihan kekuatan atau anaerobic exercise seperti angkat beban, terus kemudian gerakan-gerakan yang eksplosif, kita lakukan setidaknya paling tidak habis berbuka puasa ataukah setelah terawih. Cuman meskipun dalam keadaan kita habis makan atau habis berbuka puasa, nggak akan maksimal seperti kita keadaan sebelum puasa. Karena belum kan puasa. ada batasan waktu tadi. Misal dari pagi sampai malam kan kita sampai maghrib kita kan keadaan nggak ada masukan energi sama sekali. Oke, oke. Get the point ya, teman-teman ya. Jadi, baik sesudah berbuka ataupun sesudah puasa, kondisi kita tidak seperti kita tidak puasa. Jadi, baiknya memang intensitasnya dikurangi. Oke. Next, kemudian Coach, frekuensi latihannya nih, Coach. Seminggu
berapa kali? Apa boleh nih kalau seandainya Yohan sebelum puasa frekuensi latihannya itu 5 sampai 6 kali dalam seminggu, boleh nggak masih sama atau harus dikurangin? Ya tentunya harus dikurangi juga karena keterbatasan kalori tadi. Oh, oke. Nah, pasti kita kurangi. Jadi Jadi harus dikurangi ya. setidaknya semisal kemarin seminggu 4 kali atau 5 kali kita turunkan mungkin jadi 3 kali sampai 2 kali. Paling tidak untuk maintain lah istilahnya. Oke, berarti dikurangi ya untuk frekuensi latihan. Itu juga berarti untuk selain untuk apa namanya frekuensi latihan itu juga dampaknya ke recovery kita ya coach ya, karena kan ketika puasa kita juga membutuhkan recovery lebih panjang daripada biasanya ya coach ya. Apa benar seperti itu? Recovery lebih panjang. Maksudnya Maksudnya karena gimana? kita puasa tadi. Karena Nah, ritme sirkadia kita itu kan berantakan. Jadi ada banyak yang iya. latihan sedikit, oh aku udah capek, udah pegel semua. Berarti kan ini menunjukkan bahwa ritme sirkadianya berantakan. Otomatis waktu untuk istirahatnya harus diperpanjang. Bisa dianggap seperti itu juga ya, Coach ya? Bisa juga sih, cuman karena emang kita pada waktu puasa ini kan semua kegiatan ini kan banyak yang berubah, ya, Hmm. banyak yang berubah. Misal kita harus bangun lebih pagi untuk sahur, itu juga mengurangi Ya. istirahat kita. Terus kemudian yang biasanya kita pagi udah sarapan, kita harus perut kosong. Nah, biasanya pada waktu jam 10, jam 11 kan sudah mulai lapar itu. Iya benar-benar. Jam 10 udah lapar ya, padahal pagi udah sarapan. Anak kosan sekali. Oke, Coach. Next pertanyaan sebenarnya tadi udah dijawab. Idealnya latihan yang baik itu jam berapa? Tadi Coach Andri udah jawab. Idealnya sore menjelang berbuka puasa. Ya, kembali lagi tadi, sesuai tujuannya, sesuai Sesuai tujuan dengan latihannya. Oke, Mm-mm. Jadi Coach. kalau untuk latihan yang ringan, ya latihan ringan-ringan boleh menjelang berbuka puasa. Tapi kalau latihan yang lebih ke strength training, anaerobic exercise, ataukah untuk latihan beban, bisa habis buka puasa atau habis terawih. Jadi kita ada energi untuk melakukan latihan kekuatan tadi. Karena kita ketahui kan kita melakukan latihan kekuatan ini kan butuh energi dari gula darah atau karbohidrat tadi, supaya cepat untuk digunakan sebagai energi. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya, Coach ya. Oke, Coach. Ini mungkin pertanyaannya sedikit saya ulang. Ini tadi udah sedikit jawab, cuman saya perlu kepastian lebih lanjut nih, Coach. Jadi ketika Hmm. puasa kan tadi kita disarankan untuk menurunkan intensitas dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan kita. Tapi boleh nggak sih ketika kita puasa kita ngejar target kita? Jadi contoh ada yang mau naikin massa ototnya ketika puasa nih. Itu boleh nggak? Sehingga dia harus meningkatkan beban dan intensitas ketika latihan. Meski case-nya boleh, maksudnya even dia mau latihan sore menjelang buka ataupun setelah berbuka setelah tarawih, boleh nggak kita ningkatin intensitas dan beban latihan kita dengan tujuan untuk menaikkan massa otot mungkin, menaikkan performa mungkin dan lain sebagainya. Dan itu bisa dikejar nggak? Ya, kembali lagi seperti tadi yang kita pahami di sini adalah pada waktu kita puasa ini kan yang kita perhatikan satu kan asupan kalori kita biasanya berkurang. Ya, karena kesulitan untuk maintain pengaturan makan dari buka, terus kemudian nanti pada waktu sahur biasanya pasti berkurang itu. Satu itu. Terus kemudian keadaan hidrasi kita. Pada waktu kita habis sahur sampai berbuka itu keadaan kita ini lagi dehidrasi sebenarnya. Iya kan? Terus kemudian pada waktu kita banyak bangun lebih awal, seperti sahur, itu kan istirahat kita juga berkurang. Nah, dengan 3 faktor ini saja sebenarnya kita tidak akan bisa untuk meningkatkan performa kita. Kecuali benar-benar untuk pengaturannya itu benar-benar di-maintain, terus kemudian pola makannya benar-benar kita atur sedemikian rupa, Ya. itu pun juga nggak bisa maksimal. Karena beberapa penelitian juga banyak menyebutkan, emang sih performa berkurang hanya beberapa persen. Tapi pasti itu berkurang, nggak ada peningkatan. Apalagi untuk masa otot. Karena keadaan kan kita defisit kalori kebanyakan ya. Oke, Seperti oke. itu.
Nah, kebetulan juga pada waktu beberapa tahun kemarin, 2 tahun kemarin, saya juga sempat memegang atlet juga. Satu tim untuk persiapan kejuaraan. Jadi mereka persiapan pada waktu puasa juga. Sulit sekali untuk maintain. Jadi setidaknya jangan sampai turun terlalu banyak, tapi bisa dipertahankan saja untuk performanya. Seperti itu. Jadi sulit sekali untuk meningkatkan massa otot pada waktu kita keadaan puasa. Jadi susah sekali ya coach, bahkan di penelitian yang sudah coach baca juga nggak terlalu signifikan untuk peningkatannya, bahkan cenderung menurun ya coach ya, tapi nggak terlalu signifikan juga. Ya, benar. Jadi pesannya buat teman-teman, dari ini tadi kita bahas latihan dan intensitas latihan. Jadi di sini untuk latihannya frekuensinya bisa sedikit dikurangi dan intensitasnya. Kemudian untuk targetnya mungkin bisa selesaikan dulu puasa kita dan kejar target setelah puasa. Jadi nggak usah buru-buru, waktu kita masih panjang, jadi slow aja. Oke coach, latihan dan intensitas latihan saya rasa udah cukup sih coach. Kita lanjut ke nutrisi dan diet serta manajemennya seperti apa. Coach Andri, terkait nutrisi nih, paling umum kita itu adalah mengalami dehidrasi. Gimana caranya biar hidrasi kita cukup selama puasa ini? Dalam artinya seperti ini. Ada nggak tips dan strategi untuk kita mencukupi hidrasi kita ketika kita menjalani puasa nanti? Jadi memaksimalkan waktu dari buka ke sahur agar kita puasa ini untuk dehidrasinya tidak terlalu jauh gitu loh, Coach. Iya, benar. Perlu kita ketahui bahwa sebelumnya kita biasanya ini dengan aktivitas harian seperti itu kita butuh berapa galon nih? Berapa galon ataukah butuh berapa botol ya? Ya, misal satu. Oke. Kita biasanya butuh, misal ya anggap aja 2 botol ya. Jadi kita bagi saja sama aja. Jadi pada waktu kita berbuka puasa, ya udah kita minum air sama buah-buahan yang mengandung air semacam kayak semangka, terus kemudian melon, seperti itu sebagai cemilan kita. Selain itu juga kita pada waktu makan, kita gunakan sayur-sayuran yang ada kuahnya. Itu juga akan membantu. Itu salah satu cara kita untuk menjaga hidrasi kita. Jadi paling mudah sebenarnya kalau saya pada waktu berbuka puasa itu minum air sama kurma 2 atau 3, ya kan, 1 gelas. Terus kemudian habis itu setelah kita melakukan sholat maghrib, ya, setelah kita melakukan sholat maghrib kita minum kembali nih 1 gelas lagi. Nah, setelah itu pada waktu kita mau melakukan tarawih, ya, atau di sela-sela habis kita melakukan berbuka tadi, setelah selang 15-20 menit atau 30 menit, kita makan sedikit. Ya, makan sedikit, kemudian sambil minum. Nah, nanti berangkat tarawih, kita makan cemilan lagi, cemilannya yang sehat. Jadi paling tidak kita makan buah-buahan, ataukah itu pepaya, ataukah semangka, ataukah melon tadi, untuk membantu kita menambah energi pada waktu tarawih tadi. Nah, setelah tarawih, nggak boleh ya, Coach ya? Biasanya saya makan lagi. Gimana? Gorengan tempe nggak boleh ya cemilannya, Coach? Gorengan tempe. Itu nanti kita bahas di akhir ya. Gorengan tempe. Oke. Jadi cemilannya yang sehat ya, Coach ya? Wah. Boleh dilanjut, Coach? Nah, tadi kemudian pada waktu sebelum tidur kita minum lagi. Terus pada waktu sahur kan kita minum lagi. Itu akan tercukupi sih menurut saya. Itu pun juga nanti disesuaikan dengan aktivitas masing-masing. Karena mungkin ada yang sering kebanyakan minum, dia akan perutnya terlalu begah atau gimana, jadi sedikit-sedikit saja menyesuaikan. Adaptasi pelan-pelan lah seperti itu. Nah, selain itu kalau bermasalah dengan hidrasi kita kalau bisa menghindari minuman-minuman yang memicu buang air atau keringat, macam kayak kafein, ya seperti pada kopi, kemudian teh, terus minuman-minuman bersoda, itu akan mempercepat untuk kita buang air, ya. Itu ada istilahnya efek diuretik kalau nggak salah ya. Efek diuretik itu akan memicu kita untuk buang air, seperti itu. Selain itu juga makanan-makanan yang tinggi garam, terus kemudian asin-asinan lah istilahnya. Asin-asinan,
semacam, terus kemudian goreng-gorengan. Banyak kan di pinggir jalan pasti banyak yang jualan goreng-gorengan. Nah itu kan membuat kita itu sebenarnya tenggorokan ini cenderung untuk pengen minum, pengen haus, terasa haus gitu loh, kering seperti itu. Jadi kita kalau bisa hindari makanan-makanan yang banyak diolah seperti gorengan tadi. Oke. Jadi yang lebih aku garis tebalnya adalah hindari minuman yang membuat kita sering buang air kecil ya coach ya, bener ya. Dan hindari juga makanan seperti gorengan yang membuat kita gampang haus dan terlalu banyak mengandung garam. Bener coach? Oke. Iya, seperti itu. Seperti itu. Jadi teman-teman mungkin banyak yang bilang gini, kok nggak boleh makan gorengan, nanti yang terus makan apa? Apakah cuma dikukus atau apa? Enggak. Sebenarnya kita boleh, cuman jangan yang minyaknya terlalu banyak dipakai, sering dipakai nggak diganti seperti itu. Jadi sekali pakai nggak masalah. Seperti ditumis juga nggak masalah. Digoreng pun sekali pakai, kalau bisa sekali 2 kali lah masih aman. Jadi nggak akan berubah menjadi trans fat gitu loh. Itu justru akan berbahaya. Seperti sudah dijelaskan ternyata sama Coach Andri bahwa jangan terlalu berlebihan makan makanan yang gorengan, apalagi yang gorengannya gorengan sampai minyaknya diulang berkali-kali dalam pemasakan tersebut. Oke. Next coach, pertanyaan kedua. Coach, pola buka puasa yang ideal itu gimana sih coach? Karena kita warga plus 62, netizen plus 62 ini bukanya agak barbar coach. Jadi habis buka bukanya itu jangan jauh-jauh. Saya sendiri kalau buka minum es, kemudian nasi padang coach. Nah, ini kan juga berdampak juga, gampang ngantuk dan lain sebagainya. Ini case-case seperti ini gimana coach menurut Coach Andri, dan ada nggak saran dan tipsnya? Nah, intinya kembali lagi tadi ke basic nutrisi adalah kita kebutuhannya adalah karbohidrat, terus kemudian protein, lemak, vitamin, dan mineral. Ini harus kita penuhi. Jadi secara seimbang kita harus masuk semua nih. Nah, terus kemudian strateginya bagaimana? Strateginya ya kita harus makanannya tinggi serat. Ya. Terus karbohidratnya yang low GI. Low GI itu glycemic index-nya dia yang rendah. Jadi akan dicerna oleh tubuh kita ini pelan-pelan, nggak cepat dicerna, jadi akan menahan rasa lapar kita lama. Low DI barusan boleh diulang? Low DI ya, benar ya? Low GI itu glycemic index istilahnya. Glycemic index itu adalah misal makan karbohidrat masuk kita makan, ya. Nah ini dicerna seberapa cepat. Ini adalah glycemic index-nya. Nah, semakin cepat dicerna, berarti dia glycemic index-nya tinggi. Jadi dia cepat serap, terus kemudian cepat lapar juga. Nah, seperti itu. Seperti pada nasi putih, ya. Terus kemudian yang low GI atau glycemic index-nya yang dia pelan-pelan, itu dia tinggi serat, macam kayak dari nasi merah, terus nasi coklat, terus kemudian ubi, singkong, terus gandum-ganduman, seperti itu. Tinggi serat juga kan banyak pada di sayur-sayuran, di buah-buahan. Jadi kita harus kombinasi antara, misal nggak suka nasi merah, nggak apa-apa sih. Nasinya pakai nasi, terus kemudian dikasih sayur, kemudian dikasih hijau-hijauan yang banyak, seperti itu. Terus kemudian itu dari karbohidrat kan ya, kita pilih yang seperti tadi, yang low GI. Terus kemudian protein. Nah, kita harus ada protein yang mencukupi untuk membantu kita kenyangnya lebih lama juga. Usahakan proteinnya ini yang lean, jangan terlalu banyak fatnya. Ya, lean itu maksudnya jadi misal pada waktu di ayam, daripada kita pilih sayap, ya kita pilih aja yang dada, itu kan nggak ada fatnya, lebih sedikit fatnya. Misal di daging sapi, ya kita pilih yang lean, jangan ada fatnya, seperti di tenderloinnya, seperti itu. Nah, itu karbohidrat, protein, terus kemudian lemak. Nah, lemaknya kita pilih yang lemak-lemak yang dari nabati, karena dia kan bagus ya, lemak bagus untuk tubuh kita. Jadi seperti dari kacang-kacangan, terus dari minyak olive oil atau zaitun, itu bagus.
Tapi yang perlu kita ketahui, olive oil ataupun minyak zaitun itu jangan kita panaskan terlalu panas. Karena kalau itu kita panaskan, dia akan berubah, tuh. Berubah menjadi lemak yang jahat juga pada tubuh kita. Jadi penyajiannya kalau bisa dijadikan untuk sebagai dressing saja. Jadi kita jadikan dressing sebagai penambahan fat bagus pada tubuh kita. Kemudian sayur-sayuran. Kita masukin sayur-sayuran yang berwarna hijau, seperti pada bayam, terus kemudian di brokoli juga banyak, itu mengandung protein dan juga serat tinggi. Terus kemudian kita kombinasi dengan buah-buahan. Jadi antara sayur dan buah-buahan ini setidaknya harus ada 5 warna kan. Jadi ada yang merah, ada orange, ada putih, ada hijau, ada ungu. Nah, sisanya kalau bisa semua ini kita penuhi. Kalau nggak bisa semua ya setidaknya hari ini 3 warna, besok tambah lagi 2 warna, seperti itu. Karena di beberapa warna itu mengandung banyak vitamin dan mineral yang berbeda-beda. Padahal yang kita butuhkan hanya sedikit, tapi kita harus penuhi, seperti itu. Oke. Ya, jadi kita tinggal gabungin aja. Tinggal gabungin ya, Coach. Terus kemudian, Coach, makannya itu idealnya waktu berbuka, kita langsung makan, atau setelah tarawih kita makan. Jadi ketika setelah berbuka kita mungkin makan-makan ya nyemil lah bahasa kasarnya gitu. Atau gimana, Coach? Ya. Ya itu tadi untuk memenuhi waktu yang pendek. Sebenarnya kalau saya strateginya mungkin bisa menyesuaikan kondisi masing-masing ya. Jadi paling tidak ada habis buka itu tadi yang saya bilang ada kurma sama air putih saja untuk mengisi dulu. Ya sebelum kita sholat maghrib. Nah setelah sholat maghrib paling tidak kan sekitar 15 menit kita makan nih. Makan berat tapi jangan terlalu banyak. Ya usahakan jadi karbonya jangan terlalu banyak dulu. Sedikit aja. Mungkin seperempatnya, terus kemudian sayur-sayuran sama lauk kita harus masukin untuk persiapan nanti sebelum kita taraweh. Paling tidak ada waktu 30 menitan lah. Itu masih cukup untuk kita nggak terlalu ngantuk nanti. Tapi kalau makannya terlalu banyak ya sama saja. Jadi harus kita atur porsinya supaya kita nggak terlalu kekenyangan. Nah nanti setelah kita taraweh baru kita makan lebih banyak lagi untuk makan besarnya. Usahakan makan besarnya ini nanti jangan mendekati waktu tidur kita. Tidaknya 1 jam atau 2 jam. Nah, kira-kira tarawih kan selesai jam 8 ya. Tarawih kan selesai jam 8. Jadi usahakan sehabis tarawih itu langsung kita makan. Nah, langsung kita makan terus nanti ada waktu kira-kira jeda 1-2 jam, jam 10 kita sudah bisa tidur dengan tenang. Jadi nggak terlalu kekenyangan. Kalau kekenyangan kita akan sulit untuk tidur. Seperti itu. Jadi poinnya adalah teman-teman, jadi kalau seandainya buka puasa, buka dulu dengan air dan kurma atau buah yang lainnya, kemudian kita makan nggak terlalu banyak ya Coach ya, rendah karbo malah ya. Setelah itu kita tarawih, setelah tarawih kita boleh makan lagi, makan besar, tapi usahakan 1 sampai 2 jam sebelum kita istirahat tidur, biar tidurnya lebih nyenyak dan pencernaan kita bisa fokus untuk mencerna makanan kita ketika 2 jam sebelum tidur tadi itu. Oke, Coach. Saya rasa yang pertanyaan kedua sudah terjawab semua. Kemudian Coach, nomor 2 ini hampir sama sih, cuman mungkin tak ubah ke sahurnya aja. Coach, idealnya sahur ini gimana nih Coach? Makanan seperti apa yang harus kita makan ketika sahur agar kita mampu berpuasa sampai akhir? Karena cobaan hidup ini cukup berat, Coach. Curhat tahu. Oke, monggo Coach. Ya sebenarnya sama sih dengan makan pada waktu kita berbuka puasa. Jadi menunya usahakan tetap sama, jadi karbohidrat, lemak, protein tadi kita penuhi dari tinggi serat, ya low GI, protein juga harus tinggi. Nah, kemudian kita juga masukin sayur-sayuran sama buah tadi. Tetap kita samakan, jadi antara buka sama sayur dan makan malamnya itu kita samakan. Jadi semuanya terpenuhi sih. Ya intinya tadi jangan sampai terlalu banyak jangan terlalu pedas, jangan terlalu asin, ya. Goreng-gorengannya jangan sampai minyak-minyakan yang dipakai berkali-kali seperti itu. Berminyak. Oke, teman-teman kosan, mohon diperhatikan teman-teman kosan, jangan terlalu berminyak.
Masak Boleh dewi. minyak dikit kan nggak, pokoknya jangan terlalu parah lah. Iya. Minyaknya jangan sampai diulang berkali-kali. Itu yang bikin tenggorokan biasanya panas. Berarti kurang lebih sama ya, Coach. Tapi ada yang boleh, ada Sama. yang lebih dominan nggak? Mungkin lemaknya mungkin ketika sahur lebih banyak, atau proteinnya maybe, atau serat mungkin, Coach, biar kita bisa tahan. Mungkin bisa jelaskan. Kembali lagi tadi sih, kembali lagi dari kebutuhan harian tadi, antara buka, terus kemudian habis taraweh, terus kemudian pada waktu sahur kita lihat nih, kira-kira sudah terpenuhi apa belum. Tapi intinya paling bagus kita tinggi serat ya, tinggi serat, terus kemudian tinggi protein juga nggak masalah. Terus kemudian low GI dari karbonya tadi. Jadi semuanya harus saling saling melengkapi, nggak boleh Tapi, satu-satu. Jadi saling oke. bergandengan tangan antara karbohidrat, lemak, protein, dan sayuran ini harus bergandengan tangan. Kalau mereka nggak bergandengan, akhirnya lepas nih, nggak bisa kerjasama. Seperti itu. Harus Ya, jadi bergandengan kalau tangan. hanya jadi kalau hanya protein saja ya nggak akan bisa. Kalau karbologi aja ya nggak akan bisa. Serat Oke, doang juga nggak akan bisa. nggak Makan akan buah bisa. juga ya nggak akan bisa. Semuanya harus terpenuhi. Harus Nah, gitu terpenuhi. ya. Oke, jadi kurang lebih sama ya, Coach, seperti kita, sama halnya seperti kita berbuka puasa ya, Coach, untuk pola makannya. Oke, next, Coach. Ya, Nah, ini nih, biasanya puasa itu menjadi ajang aji mumpung, Coach. Jadi, karena puasa ini kita udah mengurangi kalori, apa, bisa dibilang sebagian ketika puasa itu defisit kalori ya. Jadi dijadikan ya. sebagai kesempatan untuk diet yang lebih ekstrim, Coach. Bahkan sampai hingga dikurang-kurangi untuk makannya ketika berbuka dan sahur. Bahkan nggak Sahur. sedikit yang sengaja meninggalkan sahur hanya untuk dietnya itu tadi. Gimana itu, Coach? Hmm. Ya, kembali lagi tadi kalau kita sahurnya nggak ada sahur ya, misal kita skip sahur ya, jadi kan kita akhirnya nahan lapar ini lebih lama daripada Iya. kita dengan sahur. Akhirnya nanti aktivitas kita juga akan terganggu. Terus nanti pada waktu berbuka biasanya itu hormon ghrelinnya ini lebih tinggi. Hormon grelin ini adalah hormon yang membuat kita ini lapar banget. Jadi Lapar banget. pemerintah otak kita ini saya lapar pengen makan. Akhirnya pada waktu kita lihat makanan, pada waktu berbuka, akhirnya balas Lebih dendam. lebih Nah, itu rakus ya, salah Coach, ya. satunya. Nah, lebih rakus itu satu. Terus Yang mana? kemudian dua, kalau kita terlalu defisit kalorinya terlalu tinggi, terlalu banyak, jadi makan hanya sekali doang, itu nanti lama-kelamaan akan mengganggu kesehatan kita juga, malah nggak bagus. Akhirnya sistem imun kita justru akan berkurang, akhirnya kita gampang sakit nih. Apalagi keadaan sekarang ini kan lagi pandemi nih. Jadi jangan Pandemi. sampai strategi kita pada waktu kita buka sahur terus kemudian kurang istirahat akan menurunkan daya tahan tubuh kita. Akhirnya kita sakit. Nah, itu yang harus kita pahami sih. Jangan sampai kita kurang istirahat, makannya kurang. Jangan takut lah. Intinya pada waktu bulan puasa ini jangan sampai kita salah persepsi. Tujuan kita berpuasa ini kan untuk beribadah ya. Utamanya kita adalah untuk beribadah terlebih dahulu. Kita maksimalkan ibadahnya supaya bagus. Nah, nanti baru kita lari ke supaya kita lebih sehat lagi. Nah, kalau Sehat lagi. sehatnya udah tercapai ya kita baru menyesuaikan untuk tujuan body goal kita nanti seperti apa. Jadi kalau kita sehat akan mudah untuk pembentukan, untuk penurunan berat badan itu akan mudah sekali. Jadi jangan mikir turun berat badan dulu. Nah, itu yang susah. Pola pikirnya jangan sampai terbalik. Kurus dulu nanti baru sehat. Enggak. Jadi sebenarnya kita sehat dulu baru kita bisa kurus gitu loh. Nah, kurusnya pun kalau kurus kurus tirus dan kelihatan nggak sehat itu kan juga nggak bagus. Itu nanti Iya, betul. dampak ke depannya itu banyak sekali. Organ-organ kita bekerja keras, terus kemudian wajah itu kelihatan lebih tua. Nah, seperti itu. Nah, jangan sampai kelihatan lebih tua. Kurus tapi kelihatan lebih tua. Terus sakit-sakitan ya, kita juga yang susah nanti. Ya, Padahal puasa ini tujuannya adalah untuk meningkatkan hormon pertumbuhan, yang dimana hormon ini juga bisa meminimalisir penuaan. Tapi karena diet hmm, yang berlebihan seperti Coach Andri bilang tadi, itu ternyata bisa membuat kita malah lebih tua. Jadi agak apa namanya, agak merugikan banget buat teman-teman yang diet ekstrim ketika puasa. Jadi kalian nggak akan dapat hormon apa growth hormonnya. Kalian malah akan ya, lebih benar. tua. Jadi ya udah makan aja gitu loh kalau puasa itu.
Gitu ya coach ya. Iya Santai benar. aja. Oke. Coach, bentar, ini ada lagi pertanyaan. Coach Andri, Oke. ini jadi alasan teman-teman yang untuk bulk, untuk gedein badan, untuk gak puasa nih coach. Mereka khawatir karena ketika puasa, mereka khawatir banget kalau seandainya mereka menjalankan puasa, itu mereka takut masa ototnya turun coach. Ini bener nggak sih? Ya itu kembali lagi, apakah kebutuhan proteinnya tercukupi apa enggak. Jadi kita paling tidak harus tahu kira-kira kebutuhan protein kita pada waktu ini berapa sih, dari berat badan kita, terus kemudian tujuan latihan kita, terus kemudian program latihannya ini nanti seperti apa. Dan perlu kita garis bawahi di sini adalah pada waktu kita berpuasa ini, otomatis semua kondisi pada tubuh kita, baik itu hidrasinya tadi, terus kemudian kalorinya tadi, terus kurang istirahat tadi, ini kita hanya bisa memaintain. Jangan terlalu berpikir memuluk-muluk untuk membesarkan badan pada waktu berpuasa. Sangat sulit sekali. Nah, itu Sulit yang banget perlu ya. kita garis bawahi. Tidaknya kita mempertahankan program latihan kita dan menjaga masa otot kita itu sudah bagus sekali sebenarnya. Dengan keadaan kita dalam bulan puasa ini. Jadi tujuan kita harus prioritas nih. Prioritas kita pada waktu bulan puasa ini adalah untuk beribadah dahulu. Ya, jangan sampai kita mengorbankan tubuh kita untuk kita tidak beribadah. Itu sangat fatal sekali nanti. Nanti kan hanya 1 bulan saja. Nah, nanti setelah 1 bulan, nah kita kan udah mulai kembali lagi. Itu akan cepat kok. Pertumbuhannya akan cepat. Tidaknya kita dengan maintain strength, maintain endurance, nanti pada waktu setelah kita mulai latihan kembali ke program, itu akan cepat. Anggap Oh saja iya, pada iya, waktu iya. 1 bulan ini kita pada fase maintain ataupun recovery turunin aja, sekali 2 kali turun, nanti pada waktu setelah kita lebaran otomatis strength kita akan naik lagi, jadi itu akan lebih cepat, saya jamin. Saya sering pegang juga beberapa klien yang menghadapi seperti ini, banyak buktinya sudah. Ya benar-benar. Seperti itu. Kebetulan Yohan dulu pernah bawa atlet Porprov, jadi ketika di sesi puasa 2019 itu, jadi kebetulan Porprovnya itu kalau Hmm. nggak salah sebulan atau 2 bulan sebelum, sesudah puasa. Jadi ketika puasa itu emang sengaja diturunkan, tapi nggak disangka banget ketika ketika mereka Ya. setelah Lebaran, performanya itu cepet banget naiknya. Padahal di sana masih belum di Hmm. titik 100%-nya, masih di angka 90-an. Tapi ketika setelah Iya. puasa, perform mereka meledak-ledak, coach. Dan ternyata ini gak hanya penelitian aja yang bilang, bukan hanya coach Andri aja yang bilang, tapi juga pengalaman saya pribadi juga itu sudah mengatakan bahwa ternyata setelah kita puasa kita bisa lebih baik lagi gitu. Jadi jangan Iya, sampai nggak benar banget. puasa. Saya mengingatkan untuk semuanya dan diri saya sendiri yang sering bolong. Oke, lanjut ya coach. Saya rasa pertanyaannya ada beberapa yang sudah coach Andri jawab. Jadi mungkin saya balikan untuk teman-teman yang di IG Live. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya, boleh ditanyakan terkait dengan puasa. Oh coach, sorry. Satu lagi coach. Teman-teman tahan dulu ya. Nanti live-nya di-save kan? Iya, live-nya nanti akan di-save. Coach, ini kan dampaknya ke istirahat, Coach. Dampak puasa ini kan Iya, iya. juga ke istirahat kita. Karena ritme sirkadian kita, kembali lagi, ritme sirkadian kita ini berantakan gitu. Agak kacau, terutama di minggu awal karena kita fase adaptasi. Ada saran nggak, Coach, gimana caranya kita mengatur ritme istirahat kita biar nggak terlalu kacau atau biar kebutuhan istirahat kita tercukupi? Nah, sekarang tanya dulu sirkadian itu apa? Nah, ini teman-teman pasti bingung apa ini sirkadian. Oh iya, ritme. Nah, itu. Jadi ritme Nah, kita sirkadian itu kita adalah jam jelasin dulu. tumbuh alam kita. Jadi jam tidur, jam makan, jam lain-lain, jadwal mengatur hormon dan lain sebagainya itu udah ada di dalam tubuh kita secara otomatis. Jadi kalau seandainya tidurnya Hmm. udah biasa jam 11, bangun jam 6 ya ritmenya akan seperti itu. Jadi Hmm. ketika apa namanya? Kalau seandainya tidurnya jam 10, bangunnya jam 5, ya ritmenya akan seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih. Kebetulan di IG One untuk ritme sirkadian ada, teman-teman bisa baca di feed-nya. Nanti tinggal dibaca aja. Scroll ke bawah ada tulisannya kok. Ritme sirkadian. Next coach, gimana coach? Ya.
Intinya di sini adalah kita akan beradaptasi ya. Jadi yang biasanya kita bangun subuh saja, sekarang akan lebih awal. Terus kemudian pola latihan kita juga akan berubah, tidurnya berubah, aktivitas semua kan akan berubah. Yang perlu digarisbawahi tadi adalah istirahat. Kita kan kemungkinan kurang ya. Nah, kita perlu pahami di sini pada waktu siang kita manfaatkan untuk istirahat juga, atau istilahnya itu power nap ya. Jadi power nap ini penting sekali sebenarnya. Entah itu apakah hanya 5 sampai 10 menit ataukah sampai 20 menit, setengah jam hingga 90 menit, itu tergantung dari individu masing-masing. Ya. Jadi kalau saya di siang hari sekitar antara jam 12 setelah sholat zuhur sampai jam 1, jam 2 itu waktu yang bagus sekali untuk power nap. Nah, power nap ini adalah pada waktu kita tidur. Jadi semisal kita duduk gini aja, cari tempat yang nyaman, kita bisa tidur. Ya udah tidur. Itu akan mempengaruhi otak kita. Jadi otak kita ini akan refresh lagi, konsentrasinya akan kembali lagi, akan meningkatkan metabolisme kita semakin bagus. Sudah ada penelitiannya banyak. Jadi tergantung dari kebiasaan masing-masing. Tapi misal kemarin malamnya kurang tidur, bisa juga sampai 90 menit, sampai 1 jam, berbeda-beda. Kalau saya sih hanya 15 sampai 30 menit, sudah sangat berefek sekali pada saya. Seperti itu. Nah, kemudian satu lagi, itu satu pada waktu siang kan. Kemudian pada waktu malam seperti ini, jangan sampai kita sahur on the road biasanya. Kebanyakan kan anak-anak remaja biasanya ya. Anak-anak remaja itu mereka punya gerombolan atau punya geng istilahnya ya. Nah, mereka naik motor atau kemana, mereka untuk nunggu waktu untuk sahur. Nah, akhirnya mereka kurang nih istirahatnya banyak sekali. Akhirnya kadang mereka juga pada waktu sahur setelah itu terus tidur sampai siang. Akhirnya ibadahnya terganggu lagi. Nah, seperti itu. Jadi usahakan kalau bisa maksimal jam 10 ataupun jam 11, setengah 11 menyesuaikan dia. Nanti udah tidur. Nah, nanti sekitar jam 3, setengah 4 kita bangun untuk sahur, terus kemudian kita lanjutkan untuk beribadah. Nah, terus kemudian ada juga yang bilang setelah sahur kebanyakan suruh tidur kan. Ada yang juga bilang nggak tidur, atau lebih baik kita melakukan aktivitas. Nah, ini kembali lagi ke rutinitas kita. Jadi kalau kita habis sahur, ada orang yang habis sahur itu terus tidur, akhirnya perutnya nggak enak. Ya udah nggak usah tidur, menyesuaikan lagi. Nah, ada juga yang dia harus tidur kembali, karena kalau nggak tidur dia nanti akan lemas. Nah, menyesuaikan kembali sebenarnya. Jadi nggak ada patokan tertentu yang dia habis sahur terus kemudian tidur, ataukah harus bangun untuk beraktivitas. Menyesuaikan kembali. Karena intinya tujuannya tadi supaya untuk puasanya tetap berjalan dengan lancar. Seperti itu. Jadi lebih mengenal tubuh kita lebih dekat ya Coach ya? Ya, jadi untuk konteks istirahat ini kita harus lebih mengenal tubuh kita, dan kita harus lebih sensitif terhadap tubuh kita. Kalau seandainya nggak cocok, jangan dilanjutin. Jangan kalian cuma kenal sama gebetan doang, tapi sama badannya nggak kenal. Iya. Maaf, Coach jomblo. Lanjut ya Coach ya. Sudah. Untuk pertanyaan dari saya sudah habis Coach. Jadi saya lempar pertanyaannya buat teman-teman yang masih stay di live IG ini. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, boleh disampaikan di sini. Coach Samit Ari mungkin mau tanya, Ko. Monggo. Pak Le, Pak Agus, boleh tanya? Teman-teman yang lain yang masih hadir, Coach Bayu, monggo tanya aja nggak apa-apa. Bausi, Maria Yunus Merijin, Cimeri ya? Bambang, Karunia, Tri, boleh tanya-tanya, monggo ditunggu untuk ini ada pertanyaan. Ntar ya Coach, saya bacakan dulu. Selamat malam Coach Andri, Coach Juan, mau menanyakan sebenarnya prinsip kita makan itu apa? Soalnya banyak kasus dari orang-orang dia makan hanya untuk sekedar kenyang. Kira-kira gimana menyikapi hal tersebut? Oke, pertanyaan dari Mbak Tri Wahyu
Wahyuga. Juga ya. Oke, monggo Ini coach. Mas kayaknya, bukan Mbak. Ini Ini Mas Mas ya? ini bukan Mbak kayaknya. Sorry. Maaf Mas, maklum jomblo, dikira cewek semua. Canda ya. Oke, monggo coach. Prinsip kita makan itu apa? Prinsip makan itu sebenarnya kita kan memenuhi nutrisi untuk tubuh kita supaya tubuh kita ini dapat beraktivitas, ya. Terus intinya untuk menjaga kesehatan juga, terus kemudian untuk menjaga supaya tubuh kita ini nggak cepat capek, ataukah nanti dalam jangka panjang ini nggak gampang kena penyakit, dan mengurangi aging proses istilahnya, ya. Jadi kalau kita pengaturan nutrisinya bagus, ya, tubuh kita ini akan semakin sehat. Terus dalam jangka panjang ini nanti juga akan mengurangi aging proses seperti osteoartritis, terus kemudian penyakit degeneratif seperti diabetes, kemudian sampai hipertensi, kemudian sampai jantung. Jadi kalau makannya hanya asal kenyang, otomatis kinerja dari sel-sel kita ini kan juga nggak akan bagus. Karena yang perlu kita ketahui kan tadi, kembali ke basic tadi. Kita butuh karbohidrat, butuh lemak, butuh protein, seperti tadi. Nah, apabila kita hanya asal kenyang, biasanya kan orang makannya itu hanya nasi yang banyak, misalnya, supaya dia kenyang. Ya, nasi yang banyak supaya kenyang. Nah, kalau kita hanya makan karbohidrat, ya, terlalu banyak tinggi karbohidrat, dalam jangka panjang ini akan mempengaruhi sensitivitas pada insulin kita. Nah, insulinnya ini akhirnya lama-lama dia nanti akan bekerja, nggak bisa bekerja secara aktif. Nah, setelah nggak aktif, akhirnya dia akan memicu penyakit yang namanya diabetes tipe 2. Nah, seperti itu. Itu salah satu saja sebenarnya. Jadi kalau sudah kena diabetes tipe 2, ini akan lama-kelamaan akan mengganggu pencernaan, metabolisme yang lain, akan mengganggu di jantung, dan lain-lain seperti itu. Jadi yang perlu kita pahami di situ, kebutuhan tubuh kita adalah semua nutrisi yang kita butuhkan. Jadi kalau kurang vitamin, kurang mineral, kurang lemak juga. Nah, kadang orang kan takut makan lemak ya. Nah, sebenarnya kan lemak ini kita butuhkan juga, tapi dalam tidak banyak ya. Dan itu lemak-lemak yang bagus. Nah, sedangkan lemak ini kan kita butuhkan untuk pelarut vitamin yang ada tadi, A, D, E, K ya kalau nggak salah. Jadi vitamin yang larut dalam lemak itu ada A, ada D, ada E, ada K. Jadi kalau kita kekurangan lemak, kita akan kekurangan vitamin tadi. Nah, selain itu juga hormon-hormon juga nggak akan bekerja secara normal. Seperti itu. Mungkin itu sih yang bisa saya jabarin. Ya. Oke, terima kasih Coach Andri. Mas udah terjawab ya, Mas Tria Wahyu. Mungkin nanti bisa ditambahin lagi di bawah. Oke Coach, lanjut Coach. Ada yang tanya lagi nih. Antara kardio atau latihan beban, mana yang lebih efektif dalam pembentukan tubuh ketika berpuasa? Dari Agus 310778. Wah, kodenya keren. Balik. Pembentukan tubuh yang seperti apa ini? Mungkin lebih case-nya lebih mengejar ke body goals mungkin ya Gus ya. Jadi pengen tubuhnya ideal gitu mungkin. Yang perlu kita pahami kan di sini antara strength dan cardio itu kan dia, kalau strength kan lebih ke latihan beban kan lebih ke otot ya, pembentukan massa otot, penguatan daya tahan otot seperti itu. Nah kalau cardio kan hubungannya ke jantung dan paru kita. Jadi kalau untuk pembentukan, misal kita kita konteksnya nggak dalam puasa dulu ya. Kita anggap latihan kardio dan latihan beban ini harus kita kombinasikan. Jadi keduanya harus kita latih dengan demikian rupa, menyesuaikan dari kondisi awalnya dulu. Nah kita lihat dia kadar fatnya berapa persen, terus kemudian apakah jantung parunya dia bagus. Nah kalau sudah bagus ya kita maksimalkan di latihan bebannya tadi. Jadi kalau kadar fatnya dia sudah turun, ya kita kurangi kardionya. Tapi untuk menjaga istilahnya kardionya supaya lebih bagus juga, kita harus ada latihan kardio setidaknya seminggu sekali, 2 minggu sekali. Tapi kalau keadaan kita dalam puasa, kembali lagi ke sistem energi tadi. Jadi kalau kita latihannya sebelum berbuka puasa, keadaan kita ini gula darahnya rendah. Kita nggak akan bisa latihan beban secara maksimal. Nah justru kalau sebelum berbuka puasa, kita latihan kardio dengan intensitas yang rendah. Misal jogging, ya, bersepeda, dengan pelan-pelan justru kita nggak akan capek pada waktu itu. Karena yang digunakan adalah sistem energi dari fat kita. Justru pada waktu itu
tubuh kita ini akan menggunakan lemak kita sebagai energi. Jadi prosesnya seperti ini. Gula darah kita rendah, karena kita kan nggak makan dari pagi ya. Gula darah rendah, akhirnya dia mengambil gula darah ini dari cadangan lemak. Ya. Sistemnya dari lemak ini akan dirubah menjadi gula darah tadi melalui sistem yang namanya gluconeogenesis istilahnya, seperti itu. Nah, jadi fatnya dirubah dengan aktivitas yang intensitas rendah seperti jogging, sepeda tadi. Itu kita nggak akan capek pada waktu itu dengan intensitas rendah. Beda lagi kalau kita melakukan latihan beban sebelum berbuka puasa. Nah, kita ketahui latihan beban atau anaerobik itu kan yang dibutuhkan adalah gula darah paling dominan. Nah, otomatis kita nggak akan kuat untuk angkat beban yang lebih berat. Mungkin kuat 1, 2 kali, 3 kali, habis itu biasanya akan lemas. Itu. Udah habis, udah lemah. Sarannya kalau mau latihan beban, nanti setelah kita berbuka puasa atau pada waktu malam hari. Nah, tapi kita perhatikan lagi nih, kalau latihannya terlalu berat, mendekati tidur, biasanya ada orang yang bisa langsung tidur enak, ada juga dia akan terganggu tidurnya, akan sulit tidur. Nah, kita juga harus tahu lagi nih, beda-beda. Jadi ada orang yang habis latihan itu justru malah seger, malah nggak bisa tidur. Ada orang yang bisa malah istirahat. Nah itu. Beda-beda kalau yang mana. Kalau latihannya terlalu berat juga bisa menyebabkan kita susah tidur juga ya, Coach ya, kalau malam ya. Iya benar. Ya. Ada lagi Coach? Mungkin saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, lanjut ya. Pertanyaan dari orang yang sama, Pak Agus. Idealnya fat berapa persen bisa dikatakan kita sehat? Healthy range sebenarnya antara sekitar 16 sampai 14 itu sudah bagus sih, sudah sehat sih. Secara kadar fat ya. Tapi kita nggak tahu nih secara darahnya ini bagaimana. Jadi kita harus cek darah lengkap. Misal ada orang yang kadar fatnya rendah, ya. Misal dia badannya berbentuk kotak-kotak seperti itu, berotot. Tapi ternyata pada waktu cek darah, oh dia ini punya kolesterol. Benar. Banyak yang kayak gitu. Jadi secara fisik belum tentu orang yang mempunyai kadar fat rendah, ya, orang yang punya kadar fat rendah ini mempunyai kesehatan yang bagus, belum tentu. Jadi setidaknya paling tidak kita harus cek general check up paling tidak 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali lah. Jadi kita tahu keadaan kondisi kesehatan kita. Jadi jangan hanya dilihat dari luarnya saja, seperti itu. Jadi sehat sama enggaknya itu bukan cuma dilihat dari fat dan bentuk tubuhnya saja, tapi juga secara keseluruhan. Karena organ dalam kita itu nggak kelihatan kerjanya bagus apa enggak. Kan bisa dicek dari general check up, seperti halnya kita melihat kolesterol kita berapa, gula darah kita berapa, dan lain sebagainya. Bener ya Coach ya? Oke. Pak Agus sudah terjawab ya Pak Agus ya. Mungkin teman-teman ada lagi yang mau menanyakan beberapa hal lain sebelum kita tutup. Mungkin satu pertanyaan lagi. Oke. Saya rasa udah cukup sih Coach Andri. Kayaknya sudah tidak ada lagi. Bentar, coba kita cek lagi. Oke. Saya rasa udah cukup, Coach. Jadi, ini. Ya, satu lagi apa kabar dari Tri Wahyuga. Tadi sudah dijelaskan soal tubuh kita beradaptasi di bulan puasa. Kira-kira butuh berapa lama kita beradaptasi agar homeostatis secara normal? Apakah ada dengan beradaptasi seperti latihan? Jadi Mas Andri ini menanyakan adaptasinya agar homeostatis kita kembali normal lagi berapa lama, Coach? Nah, homeostatis sebenarnya ini homeostatis adalah sebenarnya tubuh kita ini beradaptasi terhadap suatu pressure ya, baik itu pressure secara fisik ataupun secara mental. Seperti puasa ini kan sebenarnya pressure pada tubuh kita. Jadi tergantung kembali kepada individu masing-masing. Ada orang yang cepat, ada orang yang lambat. Jadi kalau orangnya itu fit, sering berolahraga, biasanya dia akan cepat untuk responnya. Karena dia sudah terbiasa terkena pressure tadi.
baik secara fisik, baik secara mental, dia akan lebih cepat. Jadi ada kadang orang yang hanya butuh 2-3 hari sudah bisa homeostasis secara normal. Ada juga yang butuh 1 minggu, ada yang sampai 2 minggu ada. Beberapa klien saya juga seperti itu. Jadi tergantung individu masing-masing. Tapi intinya kalau dia sebelumnya itu olahraganya rutin, paling tidak sudah berjalan 1 tahun, 2 tahun, tubuhnya udah bagus untuk cepat adaptasi. Seperti itu sih. Terus kemudian apakah sama dengan beradaptasi seperti latihan? Hampir sama sebenarnya. Jadi pressure-nya hampir sama. Oke Mas Triwahyu, sudah dijawab sama Gus Andri, jadi kurang lebih sama. Dan tubuh kita itu udah canggih, tapi menyesuaikan lagi, kembali lagi, kita harus lebih mengenal tubuh kita lagi dulu. Jadi memang ya, dari case-case seperti yang akan terjadi nanti, itu menjadi cara untuk kita kenal sama badan kita lebih. Seperti itu ya Mas Triwahyu juga ya. Oke, saya rasa udah cukup sih Coach, kita udah 1 jam juga. 1 jam kurang 2 menit kayaknya. Tapi is okay lah. Saya rasa pembahasan kita juga udah cukup banyak dan cukup dalam. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat buat teman-teman semua yang mengikuti IG Live hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Coach Andri, monggo kasih penutupan. Terima kasih sudah diundang Coach Johan. Semoga materi yang kita sampaikan tadi bermanfaat. Intinya pada waktu kita berpuasa ini, jangan sampai kita mengedepankan pembentukan tubuh ya. Jangan sampai mengedepankan itu tadi tubuh tadi ya. Jadi kita harus utamakan ibadah kita. Jangan sampai keinginan kita untuk menjadi kurus akan mengganggu ibadah kita. Jadi ibadahnya lancar dulu, terus kemudian kita atur sedemikian rupa seperti tadi dengan makan yang benar, istirahat yang benar. Akhirnya kita nanti akan menjadi lebih sehat dan nanti akan mencapai body goal yang kita harapkan seperti tadi. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Next nanti kita akan collabs lagi sama Coach Andri. Nanti akan diinformasikan di IG. Semoga nggak dadakan kayak tadi pagi. Semoga kita nanti nggak dadakan lagi ya Coach. Kalau bisa 2-3 hari lah kita bisa bikin flyernya dan posternya kita share secara luas biar penontonnya lebih banyak lagi. Jujur. Halo Mas Satria. Thank you ya Coach ya. Buat teman-teman muslim saya ucapkan lagi selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga dilancarkan sampai selesai, sampai lebaran. Amin. See you teman-teman, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Bye Coach. Thank you. Bye. Thank you. Okay.